Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Ya, baik lagi dengan Om Ardi ya. Om Ardi Gendut pulang taraweh gue langsung bikin konten ya. Enggak sih, makan dulu ya sebentar. Tadi taraweh cepet ya, imamnya kayaknya master kulhu ya, jadi cepet. Semuanya kulhu kan rakaat kedua jadi cepet. Alhamdulillah ya bagi gue cepet pulang jadinya kan ya. Ya teman-teman, menanggapi komen menarik nih. Jadi kopinya kelihatan sampai atas ya. Nah, jadi ada yang tanya, Om, kalau saya pegawai, kredit apa sih yang cocok ya nggak? Nah, kemarin kan kita ngomongin kredit usaha terus ya, pengusaha. Nah, sekali-sekali ngomongin kredit pegawai ya. Kredit pegawai bisa ya teman-teman yang ngajukan kredit. Dan mungkin duluan pegawai mungkin ya, secara kemudahan dan lain-lain. Lebih banyak, lebih masif kayaknya pegawai ini sebenarnya. Bukan dihitung besar ya, tapi orang-orangnya pasti pegawai lebih banyak daripada pengusaha dong. Udah pasti kalau itu. Nah, jadi kalau gue sih membagi kredit pegawai itu jadi dua bagian ya teman-teman ya. Pertama yang pakai agunan, kedua tidak pakai agunan, itu aja ya. Itu aja Om, ya enggak sih. Ya maksudnya besarannya seperti itu, pakai agunan dan satu lagi tidak pakai agunan. Buram. Nah, yang pakai agunan tadi di komen sih bilang saya punya sertifikat rumah tanah. Yang pasti itu kalau pakai agunan namanya harus yang mengajukan ya teman-teman ya. Tidak bisa pakai nama orang tua, nama adik nggak bisa. Kalau pegawai itu betul-betul yang mengajukan. Misalkan Ardi ya Ardi. Kalau istri saya, Soraya nggak bisa. Sertifikat istri saya terus ngajukan kredit atas nama saya nggak bisa. Kalau saya, Ardi, sertifikatnya juga Ardi. Nah, itu namanya kredit multiguna ya teman-teman ya. Kayaknya di bank tuh banyak deh kredit-kredit multiguna. Tolong kecilin Song, sayang. TV. Tolong kecilin. Nah, kecilin sayang. Eh, biasalah anak gue ya. Jadi kalau punya sertifikat tanah dan rumah ya dan bangunan ya, jadi nggak bisa tanah doang ya. Kalau pegawai itu biasanya rumah, ya, tanah dan rumah, sertifikatnya nama pegawainya. Itu namanya multiguna. Nah teman-teman bisa ajukan di bank. Kayaknya semua bank punya deh kredit multiguna ya. Namanya multiguna sih. Biasanya sih nanti multiguna itu intinya dinilai berapa taksasinya, jaminan tersebut, agunan tersebut berapa. Biasanya bank ngasih mungkin kisaran 60-70% dari nilai penilaian bank, berapa nilainya, taksasinya gitu. Selain itu juga tergantung juga dari kemampuan membayarnya, gaji pegawainya. Oh iya, yang pasti pegawai ini maksudnya pegawai tetap ya. Pegawai tetap ada SK-nya, mau swasta, mau PNS, mau kementerian, yang penting pegawai tetap. Biasanya ada minimal 2 tahun, biasanya 2 tahun sudah bekerja dengan dibuktikan dengan SK pengangkatan ya. Biasanya 60-70% dari nilai appraisal taksasi ya. Itu kredit pegawai ya. Multiguna namanya. Nah, itu kredit pakai agunan. Nah, satu lagi kredit tanpa agunan. Nah, tanpa agunan biasanya gue bagi dua juga. Ya mungkin ini versi gue ya. Ya mungkin ada versi lain silahkan. Biasanya versi gue tanpa agunan bagi dua. Ada yang agunan tanpa agunan payroll, ada tanpa agunan non payroll. Maksud tanpa agunan payroll adalah misalkan teman-teman gajinya di bank, misalnya di Bank Mandiri. Nah, coba teman-teman tanya Bank Mandiri ada nggak kredit untuk pegawai yang berpayroll di Bank Mandiri misalkan. Biasanya bunganya lebih murah daripada non agunan tapi non payroll juga. Jadi misalkan teman-teman gajinya di Mandiri tapi ngajukan di Bank DBS misalkan KTA itu ada tuh ya. KTA yang di telepon itu tidak gaji di DBS tapi kredit tanpa agunan di DBS itu bunganya lebih tinggi lagi. Nah, ini dua ya, payroll dan non payroll. Kalau payroll enak tinggal potong gaji. Resiko lebih rendah daripada teman-teman misalkan non payroll kayak bank-bank swasta biasanya ada sih, CTBC gitu. Dia non payroll nggak masalah tapi bunganya lebih tinggi. Itu. Selain itu juga ada kredit-kredit kayak SK pengangkatan gitu kan, kayak PNS gitu kan. Pakai SK pengangkatan dan posisi terakhir biasanya kok diserahkan jaminannya ke itu. Menurut gue itu tanpa jaminan juga sih, walaupun SK bilang bukan SK bilang, walaupun ada yang bilang SK susah lo dipalsuin gitu. Ya tahu, cuman kan tetap menurut gua itu masih kategori tanpa agunan sebenarnya, walaupun ada SK yang ditahan ya. SK itu berharga sih ya, tapi maksudnya tetap bukan agunan yang seperti benda sertifikat atau mobil BPKB gitu ya, SK.
Itu biasanya PNS, ya kementerian, ya kan. Biasanya payroll di mana, misalkan PNS, payroll biasanya di PNS tuh, kalau PNS di BPD atau di BRI gitu, atau kementerian misalkan di BRI. Kalau PNS biasanya di BPD, misalkan PNS kalau daerah, BPD potong gaji, ya seperti itu. Ya, nanti diakomodir oleh misalkan sama bendaharanya, diakomodir, jadi dipotong gaji dulu, nanti disorin ke bank. Itu lebih enak ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi pegawai besarannya sih dua, agunan apa tanpa agunan. Agunan jelas multiguna ya. Kalau non agunan bagi dua lagi, payroll atau non payroll, ya enggak. Payroll bunganya pasti lebih kecil, ya enggak. Teman-teman tanya sih bank-bank tempat teman-teman bergaji, ya enggak berpayroll, ya kan. Tanya juga ke bendaharanya, Pak, kita kerjasama nggak sama bank mana gitu untuk kredit pegawai. Biasanya sih bendaharanya atau SDM-nya atau apanya gitu ya, tahu, oh kita tuh ada PKS Pak dengan bank ini, bank pemerintah ini, bank BRI, bank Mandiri, bank BNI misalkan. Nah biasanya itu apa, bisa yang gaji itu loh, yang payroll ya, bunganya lebih murah dibanding teman-teman non payroll, kan bank-bank swasta yang Bypon tuh loh, yang suka teleponin nawarin ke gua. Nah, itu non payroll bunganya lebih tinggi. Tapi masih lebih tinggi pinjol sih. Nah, itu pinjol bisa semua sih. Jadi gitu teman-teman ya, untuk pegawai ya, mungkin ada masukan lagi silahkan. Tapi yang pasti pegawai itu tetap segala sesuatunya, mau payroll, non payroll, kalau di usaha itu laba bersih, pegawai jelas gaji ya. Gajinya kalau KPR multiguna ya, multiguna bilang KPR lah ya, itu bisa sharing sama suami istri pendapatannya. Tapi kalau tanpa agunan kayak gada SK, terus payroll itu kan, itu biasanya gajinya yang mengacunya kepada yang kredit saja tanpa melihat pasangan. Kalau pasangannya gajinya gede, biasanya dilihat betul-betul kalau tanpa agunan tuh yang mengajukan ya, nggak bisa sharing dia. Kalau multiguna, KPR multiguna masih bisa sharing suami istri, jadi dapatnya bisa lebih gede. Kalau tanpa agunan biasanya tergantung kemampuan individu yang ngajukan aja ya. Itu sih guys yang bisa gue sampaikan ya mengenai kredit pegawai ya. Kalau boleh ada tanya lagi silahkan di bawah, mau komen apa aja, mau masalah kredit pegawai lagi boleh, mau enggak juga nggak apa-apa ya enggak. Nanti mungkin kita sharing-sharing lah ya, sharing-sharing pengalaman. Mungkin teman-teman juga ada yang pasangannya pegawai, misalkan om kurnya nggak bisa, ya udah pakai kredit pegawai aja kan, misalnya lebih murah ya kan, lebih mudah, bukan lebih murah sih, lebih mudah. Kalau lebih murah sih relatif ya, apalagi kalau tanpa agunan biasanya lebih mahal tetap, walaupun SK-nya ada, terus payroll tetap lebih mahal dibanding yang ada agunan ya, secara logika gitu. Karena apa? Kalau yang ada agunan jelas lebih murah karena ada jaminan, risiko lebih rendah dibanding yang tanpa agunan ya. Oke guys, itu yang bisa gue sampaikan ya. Sampai ketemu di video gue selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.